Assalamualaikum, balik lagi di YouTube channel Nana Majinen. Di video kali ini aku bakal share beberapa resep jajanan pasar yang bisa dijadikan sebagai ide jualan, buat isian snack box, dan juga buat hantaran pernikahan ataupun lamaran. Nah, segala resep yang ada di sini bakal aku share dan ini caranya sangat gampang banget. Kalau kalian penasaran dengan tutorialnya dan bagaimana cara buatnya, tonton video ini sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe. Langsung aja untuk resep yang pertama. Di sini aku bakal bikin wajik ataupun ketan salak. Untuk bahan-bahannya ada 500 gram beras ketan atau setengah kilo yang sudah aku rendam selama kurang lebih 2 jam. Setelah direndam seperti ini bakal aku kukus. Dan ini dikukusnya selama kurang lebih 20 menit atau 30 menit ya. Ini aku tambahkan dengan beberapa ikat pandan biar lebih wangi. Ditutup dan kita tunggu sampai 20 atau 30 menit. Setelah kurang lebih 20 menit, kita bisa angkat ketannya dari kukusan. Selanjutnya siapkan 200 ml santan. Masukkan ke dalam wadah seperti ini, tambahkan dengan sedikit garam. Lalu ini dimasak sampai matang. Setelah matang bisa kita sisihkan. Kembali lagi ke ketannya, di sini bakal aku keluarkan dari kukusan dan akan aku pindahkan ke wadah yang lebih besar. Tujuannya nanti biar lebih gampang untuk diaron. Nah, seperti ini. Kalau sudah masuk semuanya, tinggal kita tambahkan dengan santan yang tadi sudah dimasak. Aduk hingga merata. Nah, ini sudah merata ya, santannya sudah menyatu dengan ketan dan ini bakal kita kukus kembali untuk yang kedua kali. Taruh di wadah atau kukusan yang tadi baru saja dipakai. Dan ini bisa dikukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang ya. Jangan lupa tutup, kita tunggu sampai matang. Setelah kurang lebih 20 menit bisa kita tes dulu, kita icipin. Kalau ketannya sudah matang, empuk dan enak kalau dimakan, berarti ketannya sudah matang. Selanjutnya kita siapkan 250 gram gula pasir. Masukkan ke dalam teflon besar. Lalu tambahkan dengan 300 ml santan. Tambahkan juga daun pandan biar lebih wangi. Dan ini kita aduk sampai gulanya larut. Selanjutnya tambahkan dengan kurang lebih 1 sendok makan pasta pandan. Aduk kembali dan ini dimasak sampai mengental seperti ini. Kita harus benar-benar mengental ya kalau masaknya biar kadar airnya berkurang. Nah, kalau sudah mengental seperti ini tinggal kita masukkan semua ketan yang tadi sudah dimasak. Aduk semuanya sampai merata. Dalam pemasakan ini kita bisa menghabiskan waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit tergantung banyak sedikitnya ketan yang kalian gunakan. Ini dimasak dengan menggunakan api kecil aja dan ketika dimasak harus benar-benar full diaduk biar merata dan biar tidak gosong. Nah, prosesnya harus sabar ya, dan ini kalau sudah tidak lengket serta sudah kalis, tandanya udah matang, bisa kita matikan kompornya. Setelah itu aku siapkan loyang dengan ukuran 20 x 20 cm yang sudah aku olesin dengan minyak goreng seperti ini. Olesi secara merata semua dasarnya. Setelah itu akan aku alasi juga dengan plastik yang sudah aku potong sesuai dengan alas dari loyang. Kemudian masukkan ketan yang tadi sudah dimasak. Lalu ratakan sampai rapi.
Kurang lebih seperti ini. Kalau sudah rata, permukaannya sudah lurus, sudah bagus, tinggal kita diamkan. Kita tunggu sampai set. Untuk menunggu sampai set, waktunya kurang lebih 30-40 menit ya. Nah, ini kalau sudah set, bisa langsung kita keluarkan dari loyangnya. Sebelum dikeluarkan, kita sisir dulu tepi-tepinya dengan menggunakan pisau tipis seperti ini. Nah, setelah selesai, tinggal kita balik. Aku pakai plastik ya, biar lebih mudah. Dan ini kita balik aja, langsung kita keluarkan dari loyangnya. Nah, kita buka untuk alas plastiknya. Selanjutnya akan aku iris sesuai dengan selera ya. Kalau di sini aku nanti di packing dengan menggunakan mika kotak kecil. Jadi akan aku iris menjadi beberapa bagian. Ingat, kalau mau ngiris wajik atau ketan salak harus menggunakan pisau yang dialasin dengan plastik atau boleh diolesin dengan minyak goreng ya, biar tidak menempel. Ini sudah terbagi semuanya, dan lanjut aku bakal kasih untuk hiasannya biar lebih cakep ya. Ini aku menggunakan daun pandan yang sudah digunting kecil-kecil. Ini dia hasilnya, kurang lebih seperti yang ada di video. Hasilnya ada 16 pieces atau 16 irisan. Jadi untuk ngepackingnya di sini aku menggunakan mika kecil kotak seperti ini. Satu piecesnya harganya Rp100. Kalau beli lebih banyak harganya bakal lebih murah. Nah, ini akan aku packing di dalam mika seperti ini ya. Nah, udah, tinggal kita staples. Pastikan ketan salaknya ini udah dalam keadaan dingin atau tidak dalam keadaan panas ya, biar tidak gampang basi. Nah, ini dia hasilnya setelah selesai di packing semua. Biar tampilannya lebih menarik, kita bisa tambahkan dengan stiker jualan kita. Nah, seperti ini hasilnya ya, udah jadi semuanya. Ini bisa kita jual dengan harga Rp2.000 sampai Rp3.000 atau bisa kalian sesuaikan dengan harga bahan dasar di daerah masing-masing. Nah, jika buat lamaran ataupun seserahan, ini nggak usah dipotong kecil-kecil ya, bisa diutuhin aja dengan menggunakan kayak nampan kecil, kotak. Jadi itu nanti bisa dihias sesuai dengan selera. Seperti ini hasilnya ya, kita icipin terlebih dahulu. Rasanya itu legit-legit enak. Untuk ketannya pas, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek, dan gulanya juga pas banget, enak. Kalian wajib nyobain di rumah. Untuk satu resep bisa menghasilkan 16 pieces atau 16 potongan, dan itu kalau dijual bisa dijual dengan harga 3.000-an. Silahkan dicoba ya. Selanjutnya kita ke resep yang kedua. Resep yang kedua ini ada donat, dan ini aku khususkan buat yang mau lamaran ataupun nikahan. Cara bikinnya gampang, rasanya enak, dan ini mantap banget. Langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama kita siapkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir. Ada 1 sendok makan susu bubuk, di sini aku menggunakan susu Denkau. Ada 1 sendok teh ragi instan, pastikan ragi yang kalian gunakan masih aktif. Ada 1 butir telur utuh. Ada air es sebanyak 20 atau 21 sendok makan. Nah, ke semua bahan ini akan aku mixer dengan kecepatan yang tinggi sampai menyatu atau merata, dan ketika merata nanti langsung aja kita matikan mixernya. Nah, seperti ini sudah merata ya. Ini setengah kalis namanya. Jadi bisa langsung kita matikan mixernya, lalu tambahkan dengan 1,5 sendok makan margarin. Setelah margarinnya masuk, mixer kembali dengan kecepatan yang tinggi sampai teksturnya berubah menjadi kalis elastis.
Untuk mendapatkan tekstur kalis elastis, kita membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit atau bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Setelah kalis elastis, tinggal kita bagi-bagi adonannya sesuai dengan selera. Kalau dalam video aku membaginya menjadi beberapa bagian, jadi setiap bagiannya bakal ditimbang kurang lebih 45-50 gram. Selanjutnya rounding sampai permukaannya halus dan mulus seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan cara kalian masing-masing. Setelah di rounding semuanya, tinggal kita tutup dan kita proofing selama kurang lebih 20 menit. Selama kurang lebih 20 menit, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, tinggal kita bentuk. Dan di sini aku menggunakan cetakan. Cetakan yang aku gunakan ini diameternya sekitar 6 cm. Lalu aku laburin dengan tepung terigu biar tidak lengket ya. Nah, kita pipihkan seperti ini, nggak usah terlalu tipis. Setelah itu kita cetak. Nah, gampang banget. Kalau kalian nggak punya cetakan, bisa menggunakan ujung sepuit atau pakai tutup botol ya. Nah, udah selesai. Ini tinggal kita taruh dan kita lakukan sampai semuanya terbentuk. Nah, aku sarankan teman-teman menggunakan cetakan biar bentuknya rapi dan sebentuk ya. Jadi nggak ada yang mencong atau nggak ada yang kayak belepatan gitu. Jadi nanti hasilnya bakal rapi dan ditata di loyang tuh bakal bagus. Nah, setelah selesai, ini sisanya bakal aku proses kembali lalu aku cetak ya. Nah, ini aku proofing selama kurang lebih 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah kurang lebih 1 jam, ini bisa kita cek terlebih dahulu kalau memang adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan sudah pas untuk digoreng, berarti udah waktunya untuk digoreng ya. Jangan terlalu lama ngeproofingnya karena nanti hasilnya bakal jelek dan ngimpes. Nah, selanjutnya akan aku siapkan minyak yang sudah dipanaskan. Gunakan api kecil, cenderung ke sedang sedikit aja. Lalu kalau sudah panas, tinggal kita masukkan satu persatu donatnya. Untuk proses ngegoreng donat ini cukup sebentar aja ya, dan nggak perlu dibolak-balik, cukup 1 kali balik aja biar tidak menyerap minyak lebih banyak. Nah, karena proofingnya sudah tepat, jadi hasilnya bagus banget, white ringnya terbentuk dan hasil donatnya mentul-mentul banget. Kalau kedua sisinya sudah kuning kecoklatan, tinggal kita tiriskan. Nah, udah ya, tiriskan dan kita bakal goreng sampai selesai. Setelah semua donatnya tergoreng sampai selesai, hasilnya seperti ini. Untuk white ringnya bagus banget dan ini donatnya gede banget, lumayan empuk dan juga harum. Selanjutnya untuk topping akan aku siapkan di sisi. Untuk di sisinya ini sudah aku serut dan aku panaskan di atas air mendidih. Hasilnya seperti ini. Untuk topping selanjutnya di sini aku ada mesis coklat dan juga kacang cacah. Untuk stepnya kita bakal celupkan salah satu permukaan dari donat seperti ini. Oke, ratakan ya. Kalau sudah rata, tinggal kita celupkan ke topping selanjutnya. Yang pertama, aku menggunakan topping mesis coklat seperti ini. Lanjutkan yang kedua ini aku memakai topping kacang cacah. Jadi bisa diselang-seling ya. Ini kalau ditunggu sampai kurang lebih 5 menit, coklatnya bakal ngeset dan hasilnya bakal bagus banget. Selanjutnya ini akan aku packing dengan menggunakan nampan. Nampan ini ukurannya besar ya, yang paling besar sendiri. Jadi kira-kira tipenya itu 3522. Nah, setelah itu nampan ini bakal aku alasin dengan menggunakan kertas doli biar lebih cakep.
Kalau sudah, tinggal kita tata satu persatu untuk donatnya. Biar tampilannya lebih cakep, langsung aja aku tambahkan dengan buttercream tengahnya ya. Setelah itu, aku tambahkan dengan sedikit pemanis, yaitu ada choco chip tengahnya buttercream. Udah deh, tinggal kita packing, kita tutup dengan tutup nampan. Setelah itu bisa di staples atau dikasih perekat. Biar lebih cakep, kita kasih dengan stiker jualan kita ya. Nah, udah selesai semuanya. Kalau teman-teman keping ngejual dengan satuan, kalian bisa di packing dengan menggunakan plastik OPP seperti ini. Untuk ukuran plastik OPP-nya sekitar kurang lebih 12 cm dan bisa kita masukkan. Nah, hasilnya kayak gini ya. Tengahnya biar lebih cantik, kita kasih dengan stiker jualan. Nah, udah selesai semuanya, tinggal kita jual atau bisa kita makan bersama keluarga. Selanjutnya kita bakal ke resep yang ketiga. Resep yang ketiga ini ada kue putu dan ini cara bikinnya gampang banget. Langsung aja kita siapkan bahan-bahannya. Pertama, siapkan terlebih dahulu setengah kelapa muda yang sudah diparut. Dan ini bakal aku jadikan sebagai topping. Tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena dan juga sedikit garam. Aduk sampai merata dan tambahkan juga dengan daun pandan. Lalu ini bisa dikukus selama kurang lebih 15 menit. Gunanya biar lebih awet dan tidak gampang basi. Lalu aku siapkan untuk cetakannya. Di sini aku menggunakan cetakan bunga yang sudah aku olesin dengan minyak seperti ini. Untuk cetakan bunganya ini diameter kurang lebih 7 cm. Kalau kalian menggunakan cetakan yang lebih kecil, nanti hasilnya bakal lebih banyak. Nah, ini sudah matang. Jadi kalau sudah matang seperti ini, kita tinggal tunggu sampai suhu panasnya hilang, baru kita pakai. Kalau sudah dingin, langsung aja kita ratakan di atas permukaan dari cetakannya seperti ini ya. Jangan lupa untuk sedikit ditekan-tekan biar nanti ketika sudah selesai atau sudah matang, dia tuh nggak bakal gampang rompal ya. Siapkan bahan utamanya. Di sini aku ada 2 butir telur, ada SP sebanyak setengah sendok teh dan juga gula pasir sebanyak 150 gram. Untuk masing-masing waktunya tergantung kecepatan dari mixer kalian ya. Bisa lebih cepat ataupun bisa lebih lambat. Kalau di sini aku menggunakan mixer Philips, jadi waktunya kurang lebih 8 sampai 10 menit. Nah, kalau sudah putih, kental dan berjejak seperti ini, tinggal kita matikan mixernya, lalu kita bisa masukkan untuk bahan tambahan lainnya. Untuk bahan yang lainnya di sini aku ada santan sebanyak 200 ml. Aku tambahkan dengan sedikit garam dan sekitar 1 sendok makan pasta pandan. Aduk sampai merata. Jika sudah merata, kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, ini juga ada tepung terigu sebanyak 200 gram yang sudah aku ayak dan akan aku masukkan ke dalam adonan utamanya secara bertahap, sedikit demi sedikit seperti ini. Lalu mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Setelah itu kita campurkan dengan bahan cairnya atau bahan santan yang tadi sudah dibuat seperti ini. Cara masukkannya juga sedikit demi sedikit ya, jadi bergantian antara bahan bubuk dan juga bahan cairnya. Untuk mencampur semua bahan ini gunakan kecepatan yang paling rendah ya, jangan terlalu lama, jadi ini cukup sebentar aja. Kalau semua bahan bubuk dan juga cairnya sudah masuk semua, tinggal kita matikan mixer.
Lalu kita ganti dengan menggunakan pengadukan spatula seperti ini. Gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas biar semuanya merata. Pastikan tidak ada bahan cair atau bahan bubuk yang mengendap di bawah biar nanti hasilnya benar-benar lembut dan juga tidak bantat. Nah, ini sudah selesai, cakep banget, sudah merata dan tidak ada yang mengendap di bawah. Setelah itu kita bakal siapkan untuk cetakannya tadi ya. Nah, ini cetakan yang tadi sudah disiapkan, lalu tuangkan kurang lebih 3 sendok makan adonan ke dalam masing-masing cetakannya. Ratakan seperti ini. Jika cetakan kalian lebih kecil, nanti isiannya juga lebih kecil ya, atau lebih sedikit, dan hasilnya bakal lebih banyak. Ini aku hentak-hentakan biar udara di dalam keluar. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kukus. Kita sudah siapkan kukusannya, dan ini sudah aku panaskan selama kurang lebih 10 menit. Taruh kurang lebih 5 cetakan ya, karena ini kukusannya kecil, dan kita kukus selama kurang lebih 20 menit dengan menggunakan api kecil. Jangan lupa tutupnya dialasin biar panas dari uapnya tidak jatuh ya. Nah, setelah kurang lebih 10 atau 15 menit bisa kita cek. Kalau ditusuk dengan tusukan sate seperti ini tidak menempel, berarti sudah matang. Boleh kita tiriskan dan kita tunggu sampai semuanya matang ya. Nah, ketika dikeluarkan dari cetakannya itu gampang banget ya, tidak ada yang menempel sama sekali. Untuk hasilnya seperti ini, coba kita buka. Ini hasilnya sangat lembut banget, harum dari pandan, mantap. Kalau kepengen di packing, kita tunggu dulu sampai semuanya dingin. Jadi nggak panas ya. Kalau panas terus di packing, dia tuh gampang banget untuk basi. Ingat ya. Dan di sini juga aku pakai cetakan kecil ya. Jadi cetakan ini diameternya kurang lebih 4 atau 5 cm. Jadi cukup menggunakan 2 sendok makan aja, dia tuh sudah bisa cakep seperti ini. Dan kalau dijual tentunya lebih murah daripada cetakan yang besar ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau dibandingkan dengan cetakan yang besar itu jauh banget. Kalau buat jualan, aku rekomendasikan pakai yang kecil aja. Nanti bisa dijual dengan harga 2.000 atau 1.500 nanti untungnya banyak banget, lumayan. Nah, ini rasanya enak, empuk, mantap banget, gurih dari kelapanya juga mantap. Silahkan dicoba di rumah ya. Kalau dijual, kalian bisa ngejual dengan harga 3.000 atau 2.500, atau bisa kalian sesuaikan dengan harga di daerah masing-masing. Nah, kalau sudah dingin bisa langsung kita packing. Di sini aku menggunakan packing mika persegi seperti ini. Jadi mika kecil, harganya satu pieces Rp100. Kalau belinya lebih banyak, harganya juga bakal lebih murah. Jangan lupa tambahkan dengan stiker jualan biar hasilnya lebih cakep ya. Nah, udah selesai semuanya, tinggal kita beralih ke resep yang terakhir. Untuk resep yang terakhir, di sini aku bikin kue talam dengan cetakan yang sama tadi ya, tapi ini hasilnya bagus banget, rasanya enak, gurih, pokoknya sangat recommended. Langsung aja kita siapkan bahannya. Ini ada 150 gram tepung beras, lalu tambahkan dengan 30 gram tepung tapioka ataupun tepung kanji. Ada 2 sendok teh gula pasir. Tambahkan dengan 1 sendok teh garam. Terus ada santan sebanyak 600 ml. Di sini sudah aku masak terlebih dahulu, jadi santannya ditunggu sampai hangat-hangat kukuh. Tuangkan santan yang sudah hangat ini ke dalam wadah yang sudah ada tepungnya. Tuangkan secara perlahan dan aduk sampai merata.
Untuk selanjutnya aku sudah siapkan cetakan. Di sini ada cetakan bunga dengan diameter kurang lebih 7 cm. Kalian juga bisa menggunakan cetakan apa aja sesuai dengan selera atau sesuai yang kalian punya di rumah. Selanjutnya cetakan ini akan aku olesin dengan minyak tipis-tipis, lalu tuangkan adonan 3/4 ke dalam cetakannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Setelah itu bisa langsung kita kukus. Pertama-tama kukusannya ini sudah aku panaskan selama kurang lebih 10 menit. Lalu kita tata satu persatu seperti ini ya. Nah, kalau sudah masuk tinggal kita tutup dan kita kukus selama kurang lebih 10 atau 15 menit atau sampai benar-benar matang. Nah, setelah kurang lebih 15 menit adonannya ini sudah matang, langsung saja kita matikan kompornya, lalu bisa kita angkat dari kukusannya. Kurang lebih seperti ini, kita tunggu sampai hangat biar nanti lebih mudah untuk dikeluarkan. Nah, selanjutnya kalau sudah hangat tinggal kita keluarkan dari cetakannya. Caranya gampang banget, kita pakai bantuan dari tusuk sate ataupun tusuk gigi. Nah, selanjutnya kita keluarkan. Mudah banget kan? Lakukan sampai selesai ya. Nah, jika sudah selesai semuanya, tinggal kita tambahkan dengan bahan selanjutnya, yaitu bahan topping. Di sini toppingnya aku menggunakan abon sapi. Kalian juga bisa menggunakan abon ayam ataupun apa aja ya. Selanjutnya, biar lebih cantik, aku tambahkan dengan daun seledri dan juga irisan cabai merah besar. Kalau sudah ditambahkan dengan segala macam topping, hasilnya bakal lebih cantik dan juga lebih menarik ya. Nah, jika kalian kepengen di packing, kan dijual tuh ya. Gunakan packing mika persegi seperti tadi yang aku gunakan dan tidak perlu diloyang seperti ini. Jadi langsung aja dimasukkan ke dalam packingannya. Karena ini aku membutuhkan buat difoto, jadi aku jembreng di sini ya guys. Nah, hasilnya seperti ini. Cakep banget kan? Dan ini ternyata rasanya enak banget. Jadi pertama kali aku makan tuh rasanya sangat enak, gurih, pokoknya lembut, pokoknya enak banget. Ini akan jadi salah satu kue pasar favorit aku. Nah, udah ya teman-teman, kalau dijual harga jualnya satu pieces kalian bisa menghargai dengan harga 2.000 atau 3.000 rupiah, atau bisa kalian sesuaikan dengan harga bahan dasar di daerah masing-masing. Nah, udah dulu teman-teman, sudah 4 resep yang sudah aku share hari ini. Terima kasih sudah menonton video aku. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.